Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asyari pada Rabu 3 Juli 2024. DKPP menilai Hasyim terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Adapun perkara ini berawal dari laporan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ke DKPP pada pertengahan April lalu. LKBH FHUI melaporkan Hasyim karena diduga telah melakukan tindak asusila terhadap CAT, seorang petugas panitia pemilihan luar negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Dalam putusan DKPP dijelaskan keduanya saling mengenal setelah bertemu dalam bimbingan teknis di Bali pada 30 Juli 2023. Saat itu Hasyim melakukan pendekatan kepada CAT dan memintanya untuk mengirimkan pesan WhatsApp. Hasyim kemudian sering merayu CAT agar ia mampu menjalin hubungan asmara dengannya. Namun CAT berulang kali menolak hal tersebut lantaran mengetahui bahwa Hasyim sudah berkeluarga. Proses pendekatan tersebut sering dilakukan secara terang-terangan dan membuat korban tidak nyaman. Pada 3 hingga 7 Oktober 2023, Hasyim ke Belanda dalam rangka kunjungan dinas. Hasyim memanfaatkan kunjungan dinas tersebut untuk membujuk rayu korban agar mau menjalin hubungan romantis dengannya. Selama melakukan kunjungan kerja tersebut, Hasyim berulang kali mendesak CAT untuk pergi bersama. Merasa segan dengan perilaku Hasyim sebagai atasan, korban akhirnya tak kuasa menolak permintaan Hasyim. Puncaknya, Hasyim memaksa CAT untuk melakukan hubungan badan. Dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta bahwa benar Hasyim menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, mengantar dan menjemput CAT di luar tugas kedinasan pada saat korban berada di Jakarta. Hasyim juga terbukti memfasilitasi CAT dengan tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar 8,69 juta rupiah. Selain itu, Hasyim juga memfasilitasi penginapan CAT di apartemen Oakwood Suites Kuningan dengan total biaya 48,71 juta rupiah. Tiket pesawat Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya sebesar 100 juta rupiah dan membelikan layar monitor untuk CAT seharga 5,4 juta rupiah. Pada Januari 2024, Hasyim membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri olehnya. Pada surat itu dibubuhkan meterai Rp10.000. Isinya menyatakan bahwa Hasyim akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi korban, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi CAT. DKPP menilai sikap dan perilaku Hasyim telah menimbulkan konflik kepentingan dengan berupaya menjalin hubungan romantis dengan CAT yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu di PPLN Den Haag. Hasyim juga dinilai menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai ketua KPU serta tidak merahasiakan data dan informasi yang dipercayakan kepadanya sebagai ketua KPU. DKPP menyebut hal ini terjadi di luar kewajaran relasi kerja antara atasan dan bawahan. Faktanya, ini bukan pertama kali Hasyim Asyari tersandung kasus pelanggaran kode etik. Hasyim bersama dengan komisioner KPU lainnya pernah dijatuhi sanksi peringatan keras imbas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu peserta Pilpres 2024. Sanksi dijatuhkan karena meloloskan Gibran sebagai cawapres meski belum ada perubahan dalam PKPU untuk menyesuaikan putusan MK. Hasyim juga pernah melanggar kode etik karena pergi dengan Ketua Umum Partai Republik I Hasnaini atau dikenal dengan Wanita Emas ke Yogyakarta. DKPP menilai Hasyim terbukti bertemu Hasnaini dan pergi bersama ke Yogyakarta tanpa adanya kepentingan sebagai penyelenggara dan peserta pemilu. Kala itu Hasyim disangsi peringatan keras terakhir. Tak berhenti di situ, Oktober 2023, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota KPU RI karena melanggar etik, sebab menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keterwakilan bakal caleg perempuan agar mencapai 30%, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.